Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Karena yang namanya pemupukan itu terbagi tiga, di mana itu ada pemupukan vegetatif, pemupukan generatif, dan setelah buah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai coy, Bang Anggur hari ini coy. Halo coy. Nih coy, dokter anggur Jakarta coy. Hari ini dia nggak sibuk nyari pasien atau dipanggil pasien coy. Yuk kita tanya update perkembangan anggur Gospi yang berapa bulan lalu nih coy. Ini yang kemarin di jumper akar itu coy. Kita tanya sama dokter anggur Jakarta coy. Oke coy, kita cerita-cerita. Om, gimana om nih perawatannya kok bisa sebagus ini om? Ya perawatannya sih ya standar sih om, tapi konsisten yang tidak standar. Konsistennya. Konsisten tidak standar, dimana kita harus konsistensi dalam hal perawatan. Yang pasti pengairan, pemupukan, sama penyemprotan anti hama. Itu sih om yang harus paling kedepankan. Seperti itu. Terus untuk kemarin kan baru ditumbuhkan, kemarin foundation pruning om ya. Iya konsisten. Nah dalam foundation pruning itu perawatannya hingga sampai buah ini om, itu pemakaian pupuknya gimana om? Dari mulai generatif sampai dari mulai vegetatif sampai generatif om. Fondasi pruning itu kita masih tetap dalam tahap vegetatif sampai nanti kiranya dia sudah transisi baru masuk ke pemupukan yang memang lebih tinggi kadar P dan K-nya om. Oke. Gitu, atau lebih kita bilang bahasanya generatif saat sudah transisi gitu. Nah setelah kita masuk pupuk generatif baru kita melakukan pemangkasan pembuahan dan alhamdulillah berbuah. Oke om, ini ngomongin masa transisi om. Kalau ngomongin masa transisi dari vegetatif ke generatif itu tandanya apa om? Ini coba ya sedikit om, jelaskan sedikitnya om. Mungkin dari batang atau daun atau gimana om coba? Dari cabang om, Dari cabang cabang. yang dari hijau menuju ke mengayu. Oh, dari hijau menuju ke mengayu. mengayu. Coklat berubah coklat ya? Menuju ke coklat kayak transisi. Itu transisi. Itu masa di mana anggur itu ya khususnya Gospi dan akademik ya. Itu masa di mana masa paling produktif dari mana kita melakukan pemangkasan pembuahan om. Produktif banget itu kalau masa transisi kita melakukan pemangkasan pembuahan. Oke, kira-kira om masa transisi itu terjadi di di usia berapa? Maksudnya dari pemangkasan kan tumbuh seprut itu di usia kira-kira Biasanya, kalau kira-kira dari fondasi pruning om. Hmm, Nah, dari fondasi pruning itu dia di 80-an om. 80 HS, 80 pemangkas Setelah pemangkasan. pemangkasan fondasi pruning 80 sampai 90. Itu potensial banget tuh. Artinya cabang sudah matang untuk dilakukan pemangkasan pembuahan. Ah. Ya, Tapi tetap disuplai pupuk nutrisi. tetap pupuk itu harus rutin om. Oke. Harus Oke, untuk saat ini om, ini yang di depan ini om, ini yang di depan ini kan
Ini udah masuk. Ini ASP berapa nih Om? Gospi nih Om? Ini HSP 34. 34. Kita pangkas tanggal 2 September. Oke, ini perawatan untuk pemupukannya gimana Om? Dari pas mulai ASP sekitar itu? Ini pemupukan fase buah ya. Artinya pemupukan fase nutrisi buah. Karena yang namanya pemupukan itu terbagi 3. Di mana itu ada pemupukan vegetatif, pemupukan generatif, dan setelah buah ada yang namanya pemupukan fase buah. Jadi ada 3 fase. Fase vegetatif, fase generatif, dan fase buah. Nah, fase buah ini fase yang memang lebih dibutuhkan unsur N dalam nitrat ya, nitrat dan kalium yang lumayan agak tinggi kayak gitu. Oke Om. Jadi P-nya dikecilin, jadi nitrat dan kalium. Dan unsur hara lainnya juga harus tetap disuplai, tapi dalam jumlah kecil. Oh gitu. Lebih dominan K dan nitrat. K dan nitrat. Ya, Oke. seperti apa ya? Seperti KNO3, grower, kayak gitu. Oh N-nya itu nitrat bukan apa Nitrat, nitrogen? Nitrogen dalam Oh nitrogen. nitrat. Oh nitrogen dalam bentuk nitrat ya. Lebih cepat diserap, Oke. lebih responsif diserap sama tanaman. Untuk pengisian berium, Pengisian berry. ya. Untuk pengisian berry sebenarnya kalau nitrat itu bergantungan nitrogen. Nah nitrogen itu apa tergantung dalam air juga Om, untuk penyiramannya Om? Iya, kita melakukan pengocoran Om. Oh. Untuk pengocoran sendiri aplikasinya gimana Om? Seminggu sekali atau 1 minggu 1 kali. jenuh? Kalau saya tuh dosisnya tuh per ember ini loh, ember bekas cat ini. Nah ini 25 liter ya. Iya. Ini untuk seminggu sekali. Ya, seminggu sekali pemupukan fase buah. Oh. Kayak gitu. Jadi kita menggunakan grower atau Yaramila Winner, lalu KNO3 sama magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu buat Tambah sabumat juga oh, buat pigmen. oh ya pigmen sama aroma mungkin ya. Aroma itu biasanya dari magnesium sulfat. Oke, magnesium sulfat. Oke Om, untuk penyiraman sendiri tadi kosongan apa air murni air Om? Air dulu Om, air. Air. Air lalu kita larutkan 2 sendok Yaramila 2 sendok KNO3, setengah sendok magnesium sulfat, dan 1 sendok Yaramila Winner. Kita aduk Om. Kita larutkan ke dalam 1 ember velcat, lalu siram ke gelontorkan ke tanah Om. Ke tanah. Iya. Oh gitu. Untuk penyemprotan sendiri gimana Om? Pakai ada ini nggak untuk penyemprotan? Penyemprotan ya. Kalau penyemprotan rutin 1 minggu 1 kali. Dengan dosis yang minim aja. Saya menggunakan insektisidanya Agrimax, fungisidanya masih pakai Amisarto, 2 tetes Om per 1 liter air. Per 1 liter 2 tetes ya. Tanya mengapa dosisnya kecil? Karena hanya sebatas pencegahan. Oh pencegahan. Oke, ini Soalnya soalnya jadi selalu mulus terus Om sampai Oke. panen. ini mulus banget nih Cai. Ini dilihat ini daunnya juga nggak ada jamur. Di rumah gua kena jamur Om untuk gospinya Om, padahal buahnya udah banyak banget. Karena mungkin Pencegahannya kurang ya, fasenya fasenya itu kurang. rapat. Oke, Kalau bisa rapat gitu Om, rapat itu seminggu 1 kali. seminggu 1 kali. Oke.